kamu yang kamu kamu. Oh ya, Roh Kudusmu bekerja pada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudusmu menyertai kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami selalu ada di dalam hadirat. Haleluya, menikmati hadirat. Hal yang kurindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita katakan, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu
semua kemudahanmu dan menikmati semua kemudahan dan menikmati dan menikmati semua kemudahan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari dalam pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kami suka akan hadirat-Mu, kami suka tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami suka hadirat-Mu, kami suka memuji-Mu, kami suka menyembah-Mu, kami suka melakukan kehendak-Mu, kami suka akan perintah-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Tuhan, kami menyembah-Mu, Yesus. Yesus Tuhan dan Raja kami. Mulut kami memuji-Mu, jiwa kami bersorak-sorai akan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Kagum hamba akan Engkau, kagum hamba akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. PPKB itu harus ya. Kan Yesus, ku kagum akan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan pada
hambanya. Langsung ya. Suara saya jelas, Bu? Pak, ya, jelas Pak, langsung. Oke, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada sore ini Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan kami, kiranya Engkau menguasai hamba supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan serius, dan betul-betul apa yang kami sampaikan kebenarannya betul-betul dari Engkau ya Bapa. Oleh karena Tuhan, Engkau mau tambahin, Engkau mau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran firman Tuhan akan nampak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini pada saat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan pimpin mereka satu persatu sehingga mereka mengerti kebenaran firman Tuhan dan mereka makin dekat kepada Tuhan dan makin mengenal secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan Zoom ini Tuhan, kami berdoa untuk internetnya, suaranya, videonya, semua berjalan dengan baik hingga Zoom ini bisa dimulai dengan baik dan akhir juga dengan baik. Berkati nanti dalam bincang-bincang semuanya Kau juga kuasai, sehingga akhirnya semuanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan berfirmanlah, hamba siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Mari kita lihat di dalam khotbah pada sore ini, saya akan membuat satu judul, doa kehendakku atau kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara. Mari kita baca dalam Matius 7 ayat 7 sampai 14. Saudara. Saya minta tolong mungkin Pak Joni bisa membacakan ayat Matius 7 ayat 7 sampai 14 Pak Joni. Terima kasih. Oke, baik. Sebentar, Bu. Matius 7 ya. Iya, Pak. Ayat 7 sampai 14. Ya. Matius 7 Dijawab Matius 7, Pak ya. ayat 7 Ayat 7 sampai 14, Pak. 7 sampai 14. Baik. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 14 dengan perikop hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang menengok, mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman. Sampai 14, Pak. Sampai 14, Pak. Oh iya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarnya pintu dan luaslah jalan yang menuju pada binasaan.
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian. Terima kasih Pak Joni membacakan firman Tuhan. Saudara, akan saya mencoba secara eksposisi, saya biasa berkhotbah secara eksposisi, saya akan menjelaskan ayat per ayat nanti supaya saudara bisa mengerti kemana ayat ini yang dimaksudkan, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah, saudara, saya secara singkat akan berkhotbah, saudara. Ciri khas seorang anak Tuhan yang sejati, saudara. Ini pendahuluannya, saudara. Bagaimana ciri khas seorang anak Tuhan sejati itu, saya lihat ya dengan banyak belajar firman Tuhan dan berdoa secara konsisten. Itu salah satu ciri khas anak Tuhan yang serius, saudara. Dia banyak belajar firman Tuhan dan banyak berdoa secara konsisten. Karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara, dengan banyak belajar firman Tuhan, saudara, kita pasti berdoa juga dengan benar, saudara. Karena firman Tuhan yang saya sebutkan beberapa kali saya khotbah bahwa antara doa dengan firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Saudara mengerti firman Tuhan, pasti saudara berdoa dengan benar. Dan doa saudara itu pasti mengatur aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Karena saudara belajar firman Tuhan. Saudara, bagaimana saudara betul-betul kalau tidak belajar firman Tuhan, saya rasa doa-doa saudara banyak ngawurnya, saudara. Banyak karpe dewe istilah Surabaya, saudara. Karena saudara tidak belajar firman Tuhan, dengan banyak belajar firman Tuhan, saudara pasti berdoa dengan cara yang benar, saudara. Sehingga semuanya doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan Yesus itu sesuai dengan aturan Tuhan, saudara. Bukan aturan manusia, saudara. Saudara kalau lihat, saudara, ada banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan, saudara. Yang saudara baca tadi ayat 7 sampai 8 itu seolah-olah bahwa doa itu menunjukkan bahwa doa itu kehendak manusia yang terjadi, saudara. Judulnya itu adalah doa kehendakku atau kehendak Tuhan yang terjadi. Saya kasih jawaban dari mukanya, pasti kehendak Tuhan yang terjadi, saudara. Tetapi ada banyak ayat-ayat, saudara. Saya katakan banyak ayat-ayat yang dalam firman Tuhan yang seolah-olah itu menunjukkan bahwa doa itu kehendak manusia yang terjadi. Seperti tadi ayat 7, seolah-olah kita manusia ketuklah, mintalah, semua akan dibukakan. Itu seolah-olah kehendak manusia yang terjadi. Kalau saya buka pasti diberi, kalau saya ketok pasti dibukakan. Itu di dalam pandangan manusia merasakan saya punya otoritas dalam doa, saudara. Itu seolah-olah. Tetapi kalau saudara selidiki lebih teliti, lebih lanjut, lebih serius, saudara, lebih jauh lagi, ayat itu menunjukkan bahwa bukan kehendak manusia terjadi, pasti kehendak Tuhan terjadi. Saudara. Jadi saya katakan seolah-olah. Seolah-olah itu dalam pandangan manusia, saya kalau minta dengan serius, dengan iman, pasti Tuhan kabulkan. Itu seolah-olah dalam ayat-ayat itu seringkali bahwa Tuhan memakai ayat itu untuk mensupport jemaahnya meminta dengan serius, ketuklah, tariklah, macam-macam. Itu semua menunjukkan bahwa seolah keadaan manusia yang terjadi. Tapi kalau sudah teliti lebih lanjut, saudara, saya akan jelaskan bagaimana sudah telitinya, saudara itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Saudara, hari ini kita akan bahas satu persatu, ayat demi ayat, saudara, supaya saudara mengerti maksud daripada ayat itu kemana-mana. Saudara. Kita coba mengerti ayat 7. Saudara. Saudara, ayat 7 dalam Matius 7-14 yang Pak Joni sudah baca tadi. Saudara. So, ayat 7 merupakan satu perintah untuk berdoa. Saudara, doa itu bukan sekedar sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi merupakan suatu perintah. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara tidak berdoa, saudara yang sering kali saya dengar khotbah saya, kalau saudara tidak berdoa, itu juga merupakan suatu dosa. Karena saudara melanggar perintah Tuhan. Dan kalau saudara melanggar perintah itu dosa. Kalau saya katakan dosa ada dua, saudara. Ada dosa aktif, ada dosa pasif. Yang saudara saya berikan pengertian bahwa dosa aktif itu adalah dosa apa yang dilarang oleh Tuhan. Jangan berzina, jangan menipu, jangan macam-macam saudara langgar. Itu namanya doa aktif. Kalau doa pasif, apa yang diperintahkan Tuhan, beritakan Injil, berdoa senantiasa, ampuni orang, saudara tidak lakukan. Itu juga dosa, saudara. Bukan hanya apa dilarang tidak lakukan, tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saudara tidak lakukan, itu adalah dosa, saudara.
Sehingga saudara harus tetap berdoa dengan serius. Saudara, saya akan mencoba mengulas pandangan-pandangan secara umum, saudara, karena saya banyak di YouTube, saudara, banyak juga di gereja, ada PA, ada banyak tanya jawab mengenai doa. Saudara. Akan saya rangkum beberapa pertanyaan orang-orang seringkali menganggap doa itu tidak perlu dan sebagainya. Saudara. Ada orang bertanya pada saya di dalam PA itu, saudara, kenapa Pak Liman doa, Pak Liman? Saudara, Pak Liman tahu apa sih gunanya kita doa? Katanya dia. Karena doa nggak didoa, itu yang mengabulkan kan Tuhan, katanya dia. Kita tidak berdoa, katanya dia. Kalau Tuhan waktunya mengabulkan, ya pasti dikabulkan, kata dia. Kalau kita berdoa secara serius, sangat serius sekali. Kalau Tuhan memang tidak dikabulkan, jadi dikabulkan. Berarti Pak Liman kejapa berdoa, kata dia. Sudahlah, kita tidak usah berdoa. Tidak berdoa, tidak ada guna, karena semua itu adalah Tuhan yang punya otoritas. Yang saya katakan tadi, kehendak Tuhan terjadi. Kalau Tuhan kehendak Tuhan terjadi, tidak usah ngoyo-ngoyo dia. Tidak usah perlu ngotot-ngotot. Ya sudah, tidak berdoa. Jadi terserah Tuhan. Itu ada yang sering bicara demikian dan sebaliknya. Kalau waktunya sudah, ada mereka lagi mengatakan lagi bahwa ada orang lain, Pak Liman, yang tidak berdoa seperti saya ini, berdoa terus kok nggak dikasih. Sementara orang sebelah itu yang tidak berdoa seringkali Tuhan kasih loh. Coba Pak Liman, tetangga saya itu orang tidak pernah berdoa tuh. Ya dikasih makan, dikasih minum, ujian lulus, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada doa. Sementara kita berdoa, seringkali nggak ada apa-apanya. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam kalangan jemaat-jemaat secara umum karena memang mereka menghadapi fakta-fakta seperti itu. Dan bagaimana kita menjawab pandangan-pandangan seperti itu? Supaya saya akan menjelaskan secara singkat supaya saya mendapat jawaban-jawaban yang konkret dalam menghadapi keluhan orang-orang demikian. Ada 3 ya, yang saya coba untuk menjawab pandangan-pandangan di atas. Saudara, kita katakan sekali, kita hidup itu bukan selalu berdasarkan doktrin. Doktrin daripada Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, itu memang doktrin. Tapi kita hidup itu bukan selalu berdasarkan doktrin, tapi berdasarkan perintah Tuhan. Dan doa adalah satu perintah Tuhan yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Ada hal-hal misteri yang tidak perlu kita ketahui. Kita berdoa, masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan, saya memberitahu pada mereka bahwa itu bukan urusan saudara. Itu urusan Tuhan. Ada Ulangan 29 ayat 29, itu hak Tuhan mutlak. Jadi saudara berdoa itu bukan maksud supaya dikabulkan. Saudara itu hak mutlak pada Tuhan. Dan itu ada satu misteri yang saudara tidak perlu ketahui. Saudara dengan belajar firman Tuhan, saudara. Saudara, ada hal-hal di dalam Alkitab itu ada yang misteri, ada yang tidak misteri, saudara. Hal-hal yang misteri itu urusan Tuhan yang saudara tidak boleh cawe-cawe, saudara. Tidak bisa cawe-cawe, saudara. Seperti dikatakan, saudara, Tuhan itu cinta pada Esau, cinta pada Yakub tapi benci pada Esau. Seringkali orang bertanya pada saya, kenapa sih Pak Liman? Tuhan itu kok bencinya sama Esau, Yakub kok dicintai. Saudara, sekali lagi itu misteri yang saya sendiri tidak tahu apa jawabannya. Saudara. Dan kalau itu misteri, kalau saya tidak tahu, ya memang tidak tahu. Saudara. Jangan diada-adakan, jangan ditafsirkan macam-macam, dicuali-cuali ayat-ayat yang mendukung mereka sehingga mereka jawaban yang spekulatif. Saudara. Karena itu misteri. Katakan misteri, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saudara tidak boleh sungkan-sungkan mengatakan itu misteri dan saudara tidak tahu jawabannya. Saudara. Ada misteri. Ada banyak paradok dalam Alkitab, saudara. Kita banyak belajar firman Tuhan, makin mengetahui bahwa Alkitab itu begitu luas sekali, saudara. Tidak sembarangan saudara menafsirkan. Dan tidak sembarangan saudara memberikan satu statement-statement dalam Alkitab yang betul-betul kadang-kadang sulit dimengerti. Saudara. Saudara, yang kedua, saudara. Dalam hal jasmani, saudara, memang kemungkinan orang yang tidak berdoa pun akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hal jasmani, saudara. Itu ada common grace, ada special grace, saudara. Common grace, semua orang tidak berdoa pun yang tidak mengenal Tuhan Yesus, semua diberi. Hujan satu, hujan semua, saudara. Itu kadang-kadang diberi oleh Tuhan, tanpa meminta. Saudara.
Tetapi kita juga sebagai anak Tuhan, kita juga membedakan antara pemberian Tuhan. Coba kita lihat, sekali lagi saya bicara, saudara membedakan pemberian Tuhan itu sebagai pencipta kepada yang dicipta. Itu beda dengan pemberian Tuhan sebagai Bapak kepada anak. Dan saudara sebagai anak, pada waktu diberikan Bapak sebagai anak, Bapak kepada anak, saudara beda antara pencipta yang diberikan pada penciptaannya. Beda luar biasa tuh. Kalau saya memberikan pada orang lain, bukan anak saya memberikan pada anak saya, itu special gift. Tuh. Kalau saya memberikan pada orang lain yang bukan anak saya, mungkin saya sekedar cuma mengasih. Tuh. Tanpa ada satu perasaan, tanpa ada satu kenikmatan atau tanpa ada sesuatu, pokoknya begitu spesial lah. Beda antara saya memberikan pada anak saya beda dengan saya memberikan orang lain, saudara. Itu pasti ada keperbedaan, saudara. Dan saudara membedakan kalau saudara sebagai anak diberi Bapak, itu pasti beda dengan sebagai Tuhan, sebagai pencipta memberikan ciptaannya. Saudara. Saudara, dalam hal jasmani itu mungkin bisa terjadi seperti itu. Saudara. Tetapi dalam hal rohani, saya kasih tahu pada saudara, orang yang tidak meminta tidak akan menerima. Saudara. Dalam hal jasmani orang meminta, semua orang meminta boleh dikasih. Tetapi dalam hal rohani, kalau saudara tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saudara tidak akan pernah menerima. Saudara. Dan hal rohani itu saudara harus meminta. Saudara tidak meminta, tidak akan menerima. Misalnya contoh pengampunan dosa. Hanya diberikan Allah kepada anaknya. Saudara. Dan saudara meminta itu. Saudara. Sehingga saudara berbuat dosa, saudara minta ampun pada Tuhan. Minta pada Tuhan. Minta pengampunan pada Tuhan. Dan Tuhan pasti berikan. Itu diberikan kepada anaknya. Saudara. Dan kalau saudara tidak meminta, Tuhan tidak akan kasih. Saudara. Itu hal dalam rohani. Saudara. Saudara membedakan antara hal jasmani dan rohani. Saudara. Saudara, jadi berdoa itu gunanya banyak, saudara. Dan lagi doa itu adalah nafas kehidupan anak Tuhan. Kalau saudara tidak berdoa, juga saudara katakan saudara tidak bernafas. Berarti saudara mati secara rohani, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kata-kata mintalah, carilah, dan ketuklah. Ini masih dalam ayat 7, saudara. Ada dalam bentuk present imperatif. Ini kata perintah, saudara. Di dalam bahasa Yunani-nya, saudara. Ini terpaksa saya menggunakan Yunani, bukan karena saya sombong pintar Yunani. Ini ada perintah, yang bahasa Yunani atau perintah itu ada dua, saudara. Yaitu perintah secara terus-menerus atau perintah cuma satu kali, saudara. Dan ada nama dalam bentuk perintah aorist imperatif. Aorist imperatif itu perintah Tuhan yang hanya saudara perlukan cuma satu kali, saudara. Dan tidak berulang-ulang, saudara. Kalau Indonesia kan tidak bisa dibedakan perintah, saudara. Tapi kalau bahasa Yunani bisa dibedakan antara perintah satu kali dan perintah secara terus-menerus. Perintah satu kali itu namanya aorist imperatif. Kalau saya lihat contohnya Yohanes 2:7, pada saat mujizat pertama yang dibikin oleh Tuhan air jadi anggur. Itu pada waktu Yesus memerintah pada penelayan, tuangkan air itu kepada tempayan. Itu perintah Tuhan Yesus cuma satu kali. Tidak berulang-ulang untuk menuangkan. Itu saya maksud satu kali. Tetapi kalau terus-menerus, saudara, itu dalam Efesus 5:7, adalah kamu penuh dengan roh. Itu perintah, saudara. Dan Matius 7:7 yang saudara Pak Joni baca, itu ada di dalam bentuk present imperatif. Yang perintah itu terus-menerus saudara lakukan. Harus saudara lakukan. Mintalah, carilah, ketuklah. Itu perintah secara secara rupiah saudara lakukan secara berulang-ulang, saudara. Tapi saudara ingat, saudara, jika menafsirkan ayat 7 dan 8 yang dikatakan adalah perintah secara terus-menerus, kita juga memperhatikan ayat 9 dan 11-nya, saudara. Inilah saudara banyak belajar firman Tuhan supaya saudara tidak lepas pada konteks, saudara. Saudara mengapa saudara perhatikan ayat yang lain, saudara, waktu memperhatikan sebuah ayat, saudara? Supaya saudara tidak salah tafsir, saudara. Ada banyak hamba Tuhan mencopot ayat 7 dan 8 untuk dikeluarkan pada jemaatnya. Inilah Tuhan, mintalah, carilah, ketuklah, semua diberikan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kalau saya baca ayat 9 dan 11 terusannya, saudara, bukan seperti itu, saudara. Yang saya maksud di pertama kali khotbah, firman Tuhan itu seolah-olah adalah kehendakmu yang terjadi, padahal kehendak Tuhan. Yang terjadi kalau saya membaca ayat 9 dan 10-nya, saudara, dikatakan Allah memberikan kepada kita dengan yang baik, saudara. Memberi yang baik, saudara.
Memberi yang baik itu pasti dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Saudara boleh meminta, saudara boleh mengetuk, saudara boleh mencari. Tetapi dari keputusan terakhir yang memberikan itu Tuhan, dan Tuhan memberikan pada seorang yang baik. Yang baik itu bukan ukuran manusia, tapi ukuran Tuhan. Saudara, kalau ukuran manusia dipakai, saudara, doa menjadi amburadul. Saya kasih contoh sekarang ya. Kalau Allah memberikan semua yang saudara minta, umpamanya, saudara, itu sebetulnya makin membuat saudara menghadapi malapetaka. Kalau saya pikir semua saya minta semua pada Tuhan, Tuhan berikan semua kepada saya. Saya minta apa diberi Tuhan, minta apa diberikan Tuhan. Saudara, bagi saya itu malapetaka. Karena menurut kehendak kita sih minta atau sesuai dengan keinginan kita itu sangat bahaya. Dan biasanya kehendak kita tuh ngawur, saudara. Untuk kenikmatan sendiri, untuk menjadi ego, menjadi orang yang tidak karu-karuan, saudara. Karena kita minta sendiri pada Tuhan tanpa kita melihat apa yang terbaik, saudara. Saudara, kita punya Allah yang begitu baik, saudara. Orang jahat pun bisa melihat apa yang terbaik. Tuhan juga mensensor permintaan kita, saudara. Maka kita akan menerima sesuatu yang baik menurut kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu pasti tidak ngawur. Saudara, kalau saudara dilambangkan, saya kalau berikan sebagai orang tua duniawi lah. Saya punya cucu, ada cucu saya masih kecil 3 tahun, tiba-tiba minta sama saya waktu jalan-jalan, ayo opa, beli panah-panahan itu, beli pistol yang duor-duor keluar peluru yang tajam itu. Saudara, kalau sebagai oma tahu, dia waktu itu umur 2 tahun, 2,5 tahun. Kalau minta itu saya kasih, saudara. Ya sudah nak beli nak, karena sebagai bapak yang baik. Saudara, apa tidak jadi malapetaka bagi saya? Bagaimana cucu saya main dengan panah-panah yang tajam sekali bisa menancap pada orang lain. Bagaimana tidak bahaya? Itu maksud saya, alegorinya saya. Jadi saya tahu sebagai bapak, pada saat cucu saya meminta sesuatu, saya sudah mikir, ini sesuai apa enggak dengan seumur dia, saudara. Kalau sudah 8 tahun, saudara, anak saya dulu minta 10 tahun, minta sepeda motor, minta sepeda, saya tidak akan kasih. Umur 14 tahun meminta SIM, saya tidak akan kasih, karena saya tahu dia belum waktunya. Kalau sudah umur 18-17 tahun waktunya, dia tidak minta pun saya kasih. Jadi itulah Bapak kita, saudara. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Kita manusia begitu jahatnya pun tahu pada anaknya yang tahu situasi kondisi apapun yang anaknya minta itu sesuai dengan kehendak kita, yang tahu ini kalau diberikan anak, aku pada waktu berikan pasti celaka. Demikian Tuhan. Kalau kita Tuhan tidak mensensor permintaan kita, permintaan itu turuti terus, saudara. Waduh, kita jadi malapetaka. Saudara, supaya doa kita itu tidak sia-sia, saudara. Maka yang pertama kali saya mengatakan, saudara, banyak belajar firman Tuhan. Jika saudara tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau banyak belajar firman Tuhan, saudara mengerti firman Tuhan, saudara pasti mempunyai doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saudara banyak belajar firman Tuhan, kalau saudara tidak banyak belajar firman Tuhan, saudara, ya tidak mungkin tahu, saudara. Dan sekali permintaan saudara sering kali ngawur, saudara. Saudara, ada orang bertanya pada saya demikian, ingat, saudara. Kadang-kadang Pak Liman, ada orang yang berdoa untuk minta sesuatu yang jelas-jelas ada dosa, tapi dikabulkan. Loh, ini kenyataan, saudara. Dia berkata pada saya, coba lihat, itu ada orang, Pak Liman, dia minta sesuatu yang tahu itu berdosa, loh, tapi kok dikabulkan oleh Tuhan. Kita minta yang sungguh-sungguh serius, saudara. Kadang-kadang saya cek suwe nih ya Tuhan itu ngasih. Tetapi begitu ada orang meminta doa, padahal dia tahu dia minta doa, minta sesuatu yang jelas, yang mencelakakan atau yang sesuatu yang tidak beres, tapi dikabulkan. Saudara, bagaimana ini menjawabnya, saudara? Karena ini suatu kenyataan yang terjadi, saudara. Dan kalau kenyataan ini terjadi, ini bukan misteri, tapi saudara bisa menjawab dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara, hal pengabulan doa seperti judul khotbah saya, ada kemungkinan, saudara. Ada kemungkinan orang yang berdoa untuk meminta sesuatu yang tidak beres, Tuhan berikan, bisa dikabulkan Tuhan. Bisa juga dikabulkan setan. So, pada waktu saudara berdoa, saudara, ada pribadi yang mendengar itu Yesus Kristus, itu ada setan. Setan memang bukan Allah yang maha tahu, tapi dia mendengar. Dia tahu kebiasaan Pak Liman itu apa. Sehingga ada satu pengabulan yang doa itu meleset daripada kebenaran firman Tuhan, setan langsung kabulkan.
Saya coba untuk meneliti dulu setan yang kabulkan ya. Saya akan memberikan contoh bagaimana setan mengabulkan seluruh doa-doa saudara menurut saudara sesuatu yang tidak beres. Tapi kenapa setan itu memberikan? Itu karena pemberian setan. Saudara di Surabaya ada seorang hamba Tuhan. Ini saya kasih contoh yang saya juga siarkan ada di lain. Hamba Tuhan itu perempuan lembengnya setengah mati, saudara. Apa kalau ngomong tuh, waduh, kalau dicintai Tuhan rasa seperti anak manja sekali mati. Dia bercerita dalam mimbar, saya ini punya bapak yang cintanya luar biasa pada saya. Saya minta apa itu diberi loh saudara-saudara. Jemaatnya tepuk tangan semua. Rasanya dia menjadi anak emas daripada apa Tuhannya. Semua kalau ceritanya tuh divulgarkan sama dia, rasanya dia tuh sama Tuhan tuh paling dekat sama mati. Sehingga minta apapun itu bisa terjadi. Dia kasih contoh. Tuhan, saya punya mobil jelek. Tolong diganti Innova lah, supaya sedikit Innova lebih enak loh. Saudara tahu seminggu lagi ada orang tiba-tiba ngasih Innova, saudara. Persis seperti apa yang dia minta, saudara. Bahkan dikatakan warnanya pun cocok, saudara. Seminggu diberikan orang Innova, dia pakai dengan senang. Ini loh saudara-saudara, cinta Tuhan pada saya itu sangat luar biasa cintanya. Sehingga apa yang saya minta itu dikabulkan. Saudara, setelah Innova dipakai kira-kira 1 bulan, saudara, dia bicara lagi sama Tuhan, Innova ini kok rasanya gak enak ya, kok kurang keren, kurang gede rasanya. Itu lihat teman saya itu pendeta lah itu ada Fortuner lah dia. Coba Tuhan diganti Fortuner aja lah Tuhan. Kayak ngomong tuh di luar lembeng-lembeng lu kudu blodrik kayak ngomongannya. Saya soal waktu itu saya hadir di kebaktian itu. Tuhan, saya minta Fortuner aja, Tuhan ganti Innova ini. Karena orang kok bawa Fortuner. Sudah tahu seminggu depan loh, ada orang memberi dia Fortuner. Ini ceritanya dia loh. Saya cuma kopas daripada dia tuh. Diberikan Fortuner, saudara. Wah, orang depan itu tepuk tangan semua, saudara. Puji Tuhan, muliakan Tuhan, tepuk tangan semua, depannya tepuk tangan semua, tepuk tangan. Wah, itu sudah beludek saya. Orang ngomong gitu, saudara. Oh, lagi Fortuner sudah dikasih 1 bulan lagi. Saudara, saya ini sering keluar kota, saudara. Sekarang saya dipanggil keluar kota sana, karena orang banyak mengenal saya. Nubuat-nubuatnya dia sering banyak nubuat-nubuat, saudara. Nah, bukan orang sakit sembuh semua namanya. Sehingga dia terkenal menjadi seorang hamba Tuhan yang mempunyai nubuat-nubuat menyembuhkan yang hebat. Jadi dipanggil keluar kota ini butuh mobil yang lebih besar, Tuhan. Tolong Tuhan kasih apa? Apa tuh saya keluar bisa tidur nih. Tempat tidurnya bisa di style macam-macam, enggak sampai. Saudara, sebulan lagi diberikan apa, saudara? Tepuk tangan lagi, saudara. Wah, itu sudah tidak tahan saya bilang. Saudara, ini satu pengabulan doa, seolah dia pandangan dia ini dari Tuhan. Saya yakin itu dari setan. Pengabulan doa itu. Saudara. Dia terjebak di dalam satu jebakan yang dia akan meminta lagi nantinya apa, minta apa lagi, minta apa lagi, minta apa lagi. Keinginannya dia tidak terbendung. Saudara. Dan itu datang dari setan. Doa tidak bisa sertai dengan keserakahan. Itu namanya orang serakah. Orang yang tidak tahu diri. Saudara. Dari sudut kenyataannya semua dikabulkan. Tetapi saya yakin itu bukan dari Tuhan. Dan itu saya yakin dari setan. Ada juga dari Tuhan yang dikabulkan. Coba kita 1 Samuel 8 ayat 6-9. Orang Israel itu saudara diberikan hakim marah saudara sama Tuhan. Tidak mau hakim. Saya minta raja. Itu Samuel. Di dalam Samuel 8 ayat 9. Orang-orang Israel minta raja. Diberitahu oleh Samuel, kamu kalau dikasih raja sama Tuhan, kamu akan sengsara. Kamu rajanya akan berbuat demikian. Enggak, saya minta raja. Ngotot minta raja. Saudara. Dikabulkan oleh Tuhan raja. Saudara. Tapi apa terjadi, saudara? Enggak karu-karuan hidupnya orang Israel. Saudara. Ini bisa dari Tuhan, tapi dengan tujuan Tuhan memberikan sesuatu untuk menghajar saudara. Seringkali saudara demikian, saudara, dalam kehidupan saudara. Maka sudah hati-hati dengan banyak belajar firman Tuhan, sudah mengerti mana kehendak Tuhan, mana tidak. Tuh dengan kepekaan sudah belajar firman. Tidak ada rasa manjur sudah belajar. Dengan banyak belajar firman Tuhan itu adalah kepekaan rohani. Hubungan dengan Tuhan itu beres, sehingga satu kepekaan rohani yang tidak dapat saya ceritakan. Kalau sudah banyak belajar firman, ini benar, ini enggak. Ini benar, ini enggak. Bukan saya pandai, bukan sok saya hebat, tapi ada satu kepekaan. Maka saudara banyak mendekatkan kepada Tuhan, banyak belajar firman Tuhan, sehingga saudara tidak mudah diomong-ambingkan oleh sesuatu pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang tidak karu-karuan.
Tuhan bisa memberikan bangsa Israel itu raja, tapi dengan tujuan untuk menjatuhkan, menghajar bangsa Israel. Setelah ayat 7, Matius 12 tidak kita bahas secara lebih besar, karena dikatakan ini sesuatu imbalan. Kalau saudara kepingin dihormati orang, saudara menghormati dulu. Kalau saudara minta diampuni, saudara mengampuni itu ayat 12. Saudara. Kita bahas ayat 13, 14 ayat terakhir, saudara, supaya nanti ada banyak waktu. Saudara. Itu ada 2 pintu dan 2 jalan. Saudara, dikatakan artinya ada pintu sempit, ada pintu lebar, ada jalan sempit, ada jalan lebar. Saudara, dikatakan pintu dulu, baru jalan. Coba perhatikan itu 13-14. Saudara. Pintu itu artinya apa? Jalan itu artinya apa? Saudara bisa analogian secara biasa. Saudara, saya katakan pintu itu artinya pintu yang pertama-tama itu pintu dibukakan itu sikap terhadap Kristus. Tindakan sesuatu itu adalah masuk pintu. Jalan itu artinya seluruh kehidupan kita itu kita bagaimana kita hidup terhadap firman Tuhan. Ini secara gampangnya pintu itu bagaimana kita bertobat pada Tuhan, itu satu pintu dibukakan. Jalan dibuka bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Sikap sebagai anak Tuhan pasti ada buah. Itu nampak dalam jalannya. Saudara, pintu dan jalan yang sempit menunjukkan ada banyak hal yang ditinggalkan. Kalau kita mau menuju kepada suatu hal yang ke surga, kita harus menuju jalan pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu sempit setengah mati. Kalau saudara pintu sempit, sulitnya luar biasa saudara masuk. Dengan sulitnya saudara masuk, saudara pasti meninggalkan semua barang-barang yang tidak gunanya, saudara buang karena sempitnya pintu dan banyak orang desa-desaan. Penuh penderitaan. Sangat tidak enak. Itu pintu sempit. Sementara pintu lebar, saudara bisa megang apa saja, mbak apa saja. Begitu enaknya saudara. Saudara megangi dosa, saya kalau pede, enak, tidak ada apa-apa. Jalan terus, lebar rasanya. Lalu pada satu saat saudara masuk pada jurang neraka. Itu arti pintu kecil, pintu sempit dan pintu lebar. Jalan kecil, jalan lebar. Kalau jalan sempit, pintu sempit, jalan sempit menuju kepada hal yang begitu enak, yaitu di surga. Pintu lebar dan jalan lebar menuju pada jurang neraka. Saudara, ada banyak orang mengatakan sama saya kadang-kadang kita guyon, bagaimana Pak Liman ada pintu cukupan? Pintu cukup, tidak lebar, tidak sempit. Saudara, teologi tidak ada abu-abu. Hitam atau putih. Tidak ada dibilang ada pintu sempit, pintu lebar. Dipikir orang Surabaya, tidak ada pintu cukupan. Pintu cukupan itu satu kopi tidak ada. Saudara, teologi itu bukan kita main-main. Hitam atau putih. Panas atau dingin. So, jangan pernah kompromi dengan sesuatu kebenaran. Dan teologi kemakmuran mengajarkan pintu dan jalan yang lebar. Anak Tuhan, kalau sudah menjadi anak Tuhan, mesti enak. Mesti penyakitnya sembuh semua. Mesti saya katakan harus ya. Bukan saya mencela orang tuh tidak enak. Ini teologi kemakmuran salahnya. Kalau mengikut Tuhan dengan teologi kemakmuran itu dia saudara camkan. Dia mengatakan dengan ikut Tuhan, saudara harus terbebas dari penderitaan. Dengan ikut Tuhan, saudara harus kaya. Harusnya itu yang saya tidak mau terima. Saudara, kalau jadi anak Tuhan, saudara jadi kaya, puji Tuhan. Tidak apa, saudara menjadi anak Tuhan, pulang hilang dari penderitaan, tidak apa-apa. Tapi ada satu kata-kata, satu kepastian bahwa ikut Tuhan itu pasti enak. Saudara, minggu ini saudara naik sepeda, minggu depan naik mobil, harus naik mobil. Nah, itu jadi persoalan, saudara. Teologi yang sesat. Saudara. Dan ini diajarkan di dalam banyak orang-orang, saudara, yang hamba-hamba itu mengatakan. Ada teologi kemakmuran, saudara. Saudara, di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan tidak ada kata kompromi. Saudara, ada ayat-ayat, saudara, yang saya juga dikasih tahu seorang hamba Tuhan, saudara. Pak Liman pada itu berkhotbah ikut Tuhan itu sulitnya luar biasa. Sengsaranya luar biasa. Dikata ikut Tuhan itu penuh dengan penderitaan. Pikul salib dan sangat diri. Saya ada hamba itu mengatakan, coba Pak Liman lihat di dalam Imamat 26 aja. Ayat 14 sampai 39. Coba lihat di Yosua 1 sampai 9. Ulangan 30 15 sampai 20. Itu ayat mengatakan bahwa ikut Tuhan itu enaknya luar biasa. Kalau tidak ikut Tuhan, itu adalah kutuk. Itu ada di dalam 1 Imamat 26 14 39. Bagaimana Pak Liman menerangkan Matius 7 sampai 14 mengatakan bahwa ikut Tuhan itu penuh dengan penderitaan. Sementara ayat ini mengatakan ikut Tuhan itu penuh dengan satu kemakmuran.
bukan apa berkat, penuh dengan berkat. Tidak ikut Tuhan ada kutuk. Itu ayat imamat, saudara. Apa ini bertentangan dengan Matius 7:7-14 yang kita baca, saudara? Saudara, kita akan memberikan penjelasan, saudara. Kalau ada orang sesuatu bertanya kepada saya, pada waktu saya mengeluarkan satu statement, ada satu tanya jawab dalam PA, saudara. Dia memangnya betul bertanya secara fair, saudara. Coba kalimat yang mengatakan ikut Tuhan, jalan sempit, semuanya sempit, dan sempit sesuatu yang tidak enak. Padahal di imamat, coba baca imamat, ikut Tuhan itu berkat. Tidak ikut Tuhan kutuk. Bagaimana mengontraskan ayat ini dengan Matius 7:14? Saudara, penjelasan saya pertama, ada 4 penjelasan, saya singkat saja, supaya saudara mengerti semua ayat tidak mungkin bertabrakan. Kalau orang bicara demikian, kelihatannya tabrakan, kelihatannya paradok. Kita punya posisi pikiran yang lebih jelas bahwa kita menafsirkan Alkitab bukan paradok. Kita coba menjelaskan ya secara sederhana. Di dalam otak saudara, pikiran saudara, posisi pikiran saudara, Alkitab tidak pernah bersalah. Dan Alkitab tidak pernah bertentangan ayat satu dengan ayat lain. Yang kelihatannya bertentangan. Secara logika manusia kadang-kadang kelihatannya bertentangan. Tapi kalau sudah selidiki secara teliti, itu bukan bertentangan, tapi mengharmoniskan satu sama lain. Sehingga ada orang Kristen progresif mengatakan Alkitab banyak salahnya. Dia tidak banyak belajar firman Tuhan secara baik. Dan tidak menafsirkan Alkitab secara baik. Sehingga dia pikirnya ini sana beda pendapat. Ini beda omongan. Ini saya rasanya omongan satu dengan lain kalau saya kontradiksi. Sehingga dia mengambil satu kesimpulan. Alkitab banyak salahnya. Tapi coba teliti lebih lanjut. Saudara. Maka dalam belajar firman Tuhan tidak betul-betul teliti. Saudara. Apa menjadi pikiran saudara? Saudara, kalau diberikan satu pertanyaan, ini seolah kelihatan bertentangan. Ini tidak, saudara. Coba lihat. Saudara, saya katakan semua kejadian dalam perjanjian lama, saudara, itu adalah tipe dari perjanjian baru. Saudara. Berkat kutuk jasmani dalam perjanjian lama, itu juga merupakan tipe atau bayangan dari berkat kutuk rohani dalam perjanjian baru. Saya katakan secara sederhana, bahwa semua apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu tipe. Nanti anti-tipenya itu datang dalam perjanjian baru. Kutuk, berkat, semua itu tipe-tipe dari perjanjian baru. Nanti akan jelaskan apa yang dimaksudkan tipe dan anti-tipe. Tipe itu suatu bayangan itu terjadi. Setelah anti-tipenya datang, itu baru digenapi. Saudara, kalau dilihat dalam imamat, saudara, ikut anak Tuhan semuanya beres. Tidak ada kutuk, tidak ada apa. Kalau ikut Tuhan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu imamat. Coba kita kontraskan dengan suatu fakta kejadian-kejadian di kitab suci dalam perjanjian lama. Ada orang-orang suci dalam perjanjian lama banyak menderita dalam mentaati Tuhan. Imamat tadi mengatakan ikut Tuhan itu enak, ada berkat. Tetapi saya tunjukkan pada mereka, ada orang-orang suci dalam perjanjian lama banyak menderita dalam mentaati Tuhan. Jadi jelas bahwa ketaatan ibadah Tuhan itu tidak menyebabkan hidup jadi enak tanpa kesukaran. Saya katakan ini loh Pak Liman imamat, ikut Tuhan enak. Tapi di dalam kenyataannya sudah saya berikan satu kenyataan. Orang-orang suci seperti Daud, Abraham, Yusuf, Nuh, semua itu orang-orang suci di perjalanan. Apa mereka tidak menderita? Penuh dengan penderitaan, bukan sekedar berkat aja. Mereka juga penuh penderitaan. Jadi tidak bisa dihantam secara rata bahwa semua orang ikut Tuhan itu enak semua, ada berkat semua. Kenyataannya ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ada banyak kesukaran. Saudara, Allah kita tidak pernah berubah. Saudara. Dari zaman dulu PTPL maupun PB tidak akan pernah berubah. Cuma cara kerjanya itu yang berubah. Saudara. Allahnya itu tidak pernah berubah, tapi cara kerja Allah itu berubah. Saudara. Allah waktu menjelaskan kepada orang perjanjian lama, beda dengan Allah waktu menjelaskan orang-orang dalam perjanjian baru. Saudara. Ada keberbedaan cara kerja. Bukan Allahnya berbeda, tapi cara kerjanya beda. Saya kasih contoh, saudara. Dulu waktu saya kerja masih muda, cuma cara kerjanya beda. Sama-sama cari uang. Dulu pada waktu saya muda, umur kita 44, tidak ada internet, tidak ada apa. Saya kerja tuh, kalau mama saya bilang, kalau orang laki itu jam 7 harus keluar. Itu baru rezekinya banyak.
dapat uang banyak, maka jam 7 mesti diobrak-obrak sama orang tua, harus keluar rumah untuk cari uang. Itu orang tradisi Tionghoa itu supaya bagaimana uang itu banyak, supaya keluar pagi-pagi, bangun pagi-pagi, rezeki banyak, keluar jam 7, tidak tahu di mana keluar, pokok cari uang. Itu cara kerja zaman dulu saya. Sehingga saya jam 7 mesti keluar, saya keliling di mana-mana, cari order di mana-mana, sehingga saya mendapatkan sesuatu bisnis yang sukses. Itu cara kerja dulu, zaman dulu. Zaman sekarang, saudara, saya lihat anak saya kerja, saudara. Dia di rumah tok isi, saudara. Jam 6 pagi sampai malam, jam 6 malam terus di rumah, tidak pernah keluar. Saudara. Dia cuma kerjanya online, tapi duit lebih akeh. Saudara. Sehingga orang kuno mengatakan, kamu kok di rumah tok, tapi kok duit akeh ya? Ini toyo lah. Duit akeh. Enggak, cara kerjanya beda. Saudara. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh, tapi sama-sama cari uang. Berikan Tuhan. Cara kerjanya untuk menghadapi orang perjanjian lama itu beda dengan cara menghadapi Tuhan, menghadapi orang perjanjian baru. Saudara, dalam perjanjian lama, Allah mendidik bangsa Israel itu seperti mendidik anak-anak. Sehingga Allah pada waktu ingin menunjukkan kasihnya kepada orang Israel itu dengan melalui berkat-berkat jasmani. Sehingga orang Israel kalau menghadapi berkat jasmani, tahu bahwa itu Allah kasih. Kalau tidak ada berkat jasmani, dia tahu kalau Allah tidak kasih. Karena memang mendidik orang Israel itu zaman perjanjian lama itu seperti anak-anak. Anak-anaknya seperti anak-anak. Tapi dalam perjanjian baru, saudara, Allah mendidik orang-orang Kristen pendidikan seperti orang-orang dewasa. Kenapa beda? Allah menunjukkan keinginan kasihnya tanpa berkat jasmani pun orang-orang perjanjian baru tahu itu adalah berkat. Saudara. Kalau perjanjian lama tidak tahu kalau itu berkat kalau tidak dikasih suatu berkat daripada jasmani itu. Saudara, karena dalam perjanjian lama orang itu belum mengetahui salib, saudara. Belum tahu salib, tidak mengenal salib, tidak mengenal Kristus. Saudara. Sehingga Allah Bapa pada waktu memberikan kasih pada anak-anaknya ya melalui jasmani, saudara. Sehingga muncullah firman Tuhan mengatakan ikut Tuhan berkat, ikut Tuhan kutuk. Itu nasihat-nasihat daripada Taurat yang mengatakan seperti itu. Itu tandanya orang dikasih Tuhan, kok anaknya banyak, orang tidak dikasih Tuhan, tidak punya anak tandanya orang dikutuk Tuhan, macam-macam. Itu cuma dipandang segi jasmaninya pada perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru yang orang sudah mengalami salib Kristus, saudara tidak perlu berkat, saudara. Kalau saudara sudah mengalami salib Kristus, saudara. Kalau salib Kristus ini sudah melakukan suatu berkat, saudara. Sehingga tampak berkat jasmani pun orang-orang hidup ini penuh kasih karena begitu melihat salib Kristus itu begitu luar biasa, saudara. Saudara nggak perlu segi jasmani lah. Saudara melihat saya hidup sekarang sudah melihat Yesus disalib pada waktu Paskah atau pada waktu Jumat Agung Paskah. Melihat Yesus disalib itu pun waduh terharunya luar biasa bagi saya. Tampak Tuhan memberikan berkat jasmani pada saya tunduk pada Tuhan. Karena saya lihat salib itu lambang kenikmatan, lambang kemenangan bagi saya. Dosa saya sudah diampuni melalui kayu salib. Tanpa ada berkat jasmani, saya tidak peduli berkat jasmani. Saya akan terus mengikut Tuhan, walaupun tidak ada berkat jasmani, karena saya sudah mengalami salib. Itu bedanya dengan orang perjanjian lama yang belum mengenal salib. Sehingga ada kebenaran firman yang beda. Saudara, itulah jawaban-jawaban saudara, supaya saudara tidak menjadi orang yang, oh iya ya, oh gitu berbeda dengan pendapat. Tidak, cara kerja Tuhan yang beda. Saudara, terakhir khotbah saya, saudara. Kecenderungan manusia itu, saya lihat ada banyak kecenderungan memilih jalan yang lebar. Saudara. Jarang orang memilih jalan yang sempit. Saudara. Karena memang jalan lebar itu jalan enak. Saudara. Penuh kenikmatan. Saudara. Jalan sempit itu jalan yang penuh dengan satu hal yang begitu merisaukan. Saudara membuang dosa semaksimal mungkin bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu gak gampang, saudara. Betul-betul gak gampang, saudara. Saudara makin banyak belajar firman Tuhan, makin tahu bahwa saudara itu orang yang paling bobrok. Saudara kalau sudah belajar firman Tuhan, ada YouTube sebelah saya sudah belajar firman Tuhan, saya tidak mungkin berdosa. Saya akan berusaha semaksimal mungkin tidak berdosa. Karena saya sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga saya tidak mungkin berdosa. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan kekuatan saya sendiri, saya akan tidak berdosa. Saudara, tidak mungkin. Pada waktu saudara berkata demikian, dosa muncul. Dosa itu sudah dosa asal. Tidak bisa diapa-apakan.
Saudara itu minta kasih karunia pada Tuhan. Kalau saya tidak berbuat dosa itu karena Tuhan. Bukan karena kehebatan saudara saya. Bukan karena saya merasa hebat mengerti firman Tuhan, saya tidak berdosa lagi. Enggak, saudara. Kalau saya tidak berdosa itu betul-betul kasih karena Tuhan. Oleh karena itu, hidup saudara saya tergantung mutlak pada belas kasihan Tuhan. Mutlak daripada Tuhan. Sehingga pada saudara bisa berbuat yang baik, itu bukan karena hebatnya saudara. Itu karena Tuhan yang bekerja pada diri saudara. Sehingga saudara tidak ada satu pun yang disombongkan. Ada dua orang berdoa sama dikatakan sama Tuhan, satu kali orang yang mengucukkan satu orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat berkata, Tuhan, aku ini sudah memberikan perpuluhan, aku sudah gini, sudah hebat, sudah penuh kasih, sudah macam-macam. Ahli Taurat berkata, yang satunya orang-orang yang mengucukkan, aduh Tuhan, aku udah ada apa-apanya. Aku orang jahat, aku orang yang berdosa, aku orang banyak salahnya, aku nggak ngerti apa-apa. Sampai diterima, kata Tuhan Yesus. Justru saudara berdoa sama Tuhan, ungkapkan segala tidak kemampuan kepada Tuhan. Bukan dengan kesombongan, Tuhan aku sudah hebat, saya sudah bisa demikian. Saya tidak pernah berzina Tuhan, saya tidak pernah nipu lagi Tuhan. Justru sudah hancur kesombongan saudara itu. Sebab waktu saudara berdoa pada Tuhan, tekuluh pada Tuhan, Tuhan aku nggak ada apa-apanya Tuhan. Aku ini nol. Aku ini debu. Aku ini seperti bulu yang terkulai. Aku ini seperti sumbu yang sudah padam. Hancur, sebentar hancur. Bulu yang terkulai disentil gini mati. Apa saudara menyadari sebagai bulu yang terkulai? Semua kita ini bulu yang terkulai. Jika Tuhan nggak matakan itu karena kasih karena Tuhan. Kalau sumbu itu tidak pudar itu karena Tuhan. Padahal katakan sumbunya sudah disentil mati. Bulu yang terkulai digoyang mati. Tapi tidak pernah mati. Itu karena Tuhan. Dalam kelemahan kata Paulus, justru muncul kekuatanku. So kalau mengatakan pada Tuhan, aku kuat, kamu hebat. Justru kesombongan itu awal kejatuhan. Kalau saya mengatakan pada Tuhan, aku nggak mampu. Saya sudah bangun tidur pagi dengan Tuhan, mampukan aku untuk hidup hari ini. Dari pagi, siang, sore, mampukan aku. Karena dengan kekuatan saya tidak akan pernah mampu. Saudara bela firman Tuhan membuat diri saudara makin dekat pada Tuhan. Makin mencintai Tuhan, makin hidup saudara tergantung mutlak pada Tuhan. Tidak satu pun jasa saudara untuk Tuhan. Semuanya nol depan Tuhan. Tuhan menjadi number one. Kesimpulan khotbah saya, saudara. Tidak ada jalan tengah. Yang ada jalan lebar, jalan sempit. Saudara jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan abu-abu. Cuma apa? Hitam atau putih, panas atau dingin. Tidak ada jalan tengah. Saudara, jalan lebar menunjukkan kepada suatu hal yang begitu jahat. Jalan sempit menunjukkan suatu kehidupan yang kekal. Saudara, mari kita baca ayat yang terakhir, saudara. Bagaimana saudara menghadapi keadaan dunia ini. Ada nasihat Tuhan, saudara. Hendaklah saudara bertahan dalam menghadapi dunia. Karena dalam bertahan itu saudara menghadapi suatu kehidupan yang kekal. Saudara masuk ke surga, di sana ada suatu kenikmatan yang tiada tara. Berjuta tahun bahkan tak terhingga. Saudara bisa menikmati hidup dengan penuh kenikmatan. Saudara. Ada dalam surga. Mari kita baca Roma 8 ayat 18, saudara. Kita bacakan ayat itu, kita buka Roma ayat yang paling terakhir, saudara. Roma 8 ayat 18. Saudara. Kita bacakan ya sekali lagi Roma 8 ayat 18. Saudara. Sebab aku yakin, ini ayat 8 bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, itu dalam Roma. Ada 2 Korintus 4. Kita baca satu ayat lagi supaya saya jelas. Saudara. Ayat yang terakhir. Saudara. 2 Korintus 4. Saudara. 2 Korintus 4 ayat 17-18. Saudara. 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, hidup kita sementara, saudara. Sangat sementara. Semua di sini pasti mati semua. Kong Mingguan, Pak Joni,
Semua mati semua, termasuk saya tuh. Tidak ada yang kekal. Tuh. Selama saudara menderita, saudara tidak pernah bertahan, saudara. Saudara akan masuk pada jurang neraka yang berjuta tahun bisa kekal. Saudara bertahan dengan penuh penderitaan apapun keadaan saudara, situasi kondisi apapun, tetap ikut Tuhan konsisten. Menderita atau tidak menderita, sakit atau tidak sakit, enak atau tidak enak, punya uang atau tidak punya uang, terus ikut Tuhan. Konsisten sampai mati, saudara. Di situ saudara bertemu muka dengan Tuhan. Saudara mendapatkan istirahat yang begitu kekal berjuta-juta tahun saudara ada di surga. Dan itu kenikmatan yang tiada taranya. Biarlah penderitaan yang alami saat ini tidak ada bandingnya apa-apa dengan satu kenikmatan yang di surga kekal. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita serahkan pada moderator. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan. Saudara, kami sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, Bapak, Engkau adalah satu-satunya kehidupan bagi kami. Engkau adalah sumber penghidupan kami satu-satunya. Hanya kepada Engkau lah Tuhan kami tergantung. Hanya kepada Engkau lah Tuhan kami berharap. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang kami hadapi, berikan hamba kemampuan secara konsisten sampai mati kami bisa terus ikut Tuhan. Itu bukan karena kehebatan hamba. Itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba. Jangan tinggalkan hamba sedetik pun, Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba. Kuasai orang di Zoom ini, Tuhan, supaya makin dekat kepada Tuhan. Makin mana Engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga situasi apapun mereka tidak goyah, ya Tuhan. Tetap konsisten ikut Tuhan. Bila firman Tuhan memberikan kekuatan untuk orang di Zoom ini makin cinta pada Tuhan. Berkati Tuhan FM ini Tuhan, berkati Pak Kominggon sebagai gembala, berkati semuanya petugas, semuanya berjalan dengan baik, pelayanan mereka tidak sia-sia di depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Liman Nandoko yang sudah menjadi seorang berkat firman Tuhan ya. Semua diberkati firman Tuhan ya. Memang setiap doa ya, kita selalu berdoa ya kepada Tuhan Yesus. Tapi terkadang kita suka, maaf kata ya, menunggu jawaban doa itu kadang ada yang langsung instan, ada yang tunggu, ada yang nanti, ada yang tidak dikabulkan. Nah, kita pilih yang mana ya? Kebanyakan orang pilih yang instan ya, maunya dijawab ya. Karena di Matius 7 kan dikatakan ayat 7 ya, minta maka akan diberi. Cari kau pasti akan mendapat, ketok itu berkat itu akan dibukakan bagimu. Saya mau katakan begini, Tuhan Yesus itu maha tahu ya, segala apapun yang kita inginkan, dan dia terkadang menguji kita. Dan kemarin saya katakan hidup milik Tuhan ya, hidup kita milik Tuhan, kita harus juga bisa menerima prosesnya dari Tuhan ya. Ada sebuah pujian kan yang mengatakan gini, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Gimana lagi tuh? Melewati cobaan, ku percaya Tetap percaya waktu Tuhan pasti pasti yang yang terbaik. terbaik. Ya, jadi kita harus tahu waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Nggak mungkin yang nggak ada yang terbaik. Pasti ujungnya kemenangan. Ya, ujungnya pasti berkat yang berkelimpahan. Tapi kita masih bisa sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, hari ini kita dapat pengajaran yang istimewa ya dari hambanya. Jika kita doa, harusnya kita berserah penuh kepada Dia.
Mazmur 37 ayat 5, berserahlah penuh dan percayalah kepadanya. Jadi jangan lagi percaya dengan apapun, ya, tetap sumbernya Tuhan Yesus. Karena dia adalah sumber berkat kita. Dia adalah hidup owner kita, ya, pemilik hidup kita. Hari ini saya nggak janjian sama Pak Neta Limanandoko, ya, ada bisa berseri, ya. Kemarin saya bawa hidup ini milik Tuhan, dan hari ini doa kita harus mau sesuai dengan kehendak kita atau dengan kehendak Tuhan. Pasti tentunya dengan kehendak Dia. Amin. Ya. Terima kasih untuk hambanya, Neta Limanandoko. Kiranya Tuhan pakai terus, ya, pelayanan Bapak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Istrinya juga anak-anaknya yang jadi hamba Tuhan, ya, selalu setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, ya. Kita terus melayani lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah family ministry yang melayani Bapak Rat, kita akan dilayani dan kita akan diberkati firman Tuhan. Seperti hari ini kita telah diberkati oleh hambanya Pendeta Limanandoko. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian, Lia Baros, sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Pak, kita nyanyikan pujian waktu Tuhan yang terbaik yang dinyanyikan oleh Pak Kominfonya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beritahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan sekali lagi, kau yang lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Silakan Ibu Foni pimpin doa syafaat. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kembali kami datang bawa kaki-Mu Tuhan. Terima kasih acara Family Ministry sudah berjalan dengan lancar Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami akan berdoa syafaat Tuhan. Bapak, ampunilah dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Doa-doa kami supaya berkenan di hadapan Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Opa
Liman Andoko Tuhan yang telah menyampaikan sabdamu Tuhan, Engkau beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Engkau juga berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun dia melayani banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau juga berkati keluarga besarnya Bapak, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga diselamatkan Bapak. Banyak jiwa diselamatkan di daerah Surabaya, Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Tuhan. Kau beri kekuatan Esra lebih lagi, Tuhan. Bapak, kami juga mau, Tuhan, kehidupan kami menjadi terang-Mu, Tuhan. Kami bukan hanya mendengar sabda-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, Bapak. Kami tidak mudah jalan menuju surga, Bapak. Kami harus melalui jalan yang sempit, Tuhan. Bapak, banyak orang yang mau Tuhan kehidupan kami, doa-doa kami pasti banyak orang yang mau dikabulkan Tuhan. Tapi kami mau lewat doa ini banyak orang yang diproses Tuhan. Ada 3 jawaban doa. Ya, tidak, dan tunggu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau pakai Pak Liman Handoko lebih lagi Tuhan. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingwan Tuhan sebagai gembala sidang kami Tuhan. Di family ministry beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau juga berkati pelayanannya Tuhan. Lewat kehidupannya banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih yang Engkau beri kesehatan lebih lagi Pak Komingwan Tuhan. Jantungnya sudah Engkau sembuhkan secara ajaib Tuhan. Engkau juga berkati istri, anak mantu, dan cucunya Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kemarin cucunya yang berusia 5 tahun Tuhan, cucunya Pak Komingwan Tuhan, beri cucunya kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau juga beri dia kepandaian, kecerdasan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya satu keluarga boleh melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Kau cukupkan kebutuhannya Bapak, baik kebutuhan jasmani maupun rohani Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hendra Winata Tuhan, pulihkan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau selalu melindungi dan menjagai Tuhan. Sembuhkan bagian stroke-nya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Pak Hendra sembuh dari stroke-nya Bapak. Engkau selalu melindungi dan menjagai. Engkau kalau sembuh tidak pernah setengah-setengah, tapi Engkau sembuhkan secara ajaib, secara total Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak mantu, dan cucunya Tuhan. Engkau pakai pelayanan Pak Hendra lebih lagi Tuhan. Lewat kehidupan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Engkau berkati Tuhan. Engkau juga sediakan dana-dana keperluan Pak Hendra untuk berobat Tuhan. Kami percaya kami mempunyai dokter, segala dokter Tuhan. Tabib segala tabib Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Bapak. Bapak, kami juga berdoa tuh untuk teman-teman kami yang family ministry Tuhan. Bapak, kami ingat mamanya Bu Heti Bapak yang sedang sakit Tuhan. Hamba tidak tahu sakit apapun Tuhan, tapi Engkau yang maha tahu Tuhan. Bapak, kami percaya oleh biru-birunya mamanya Bu Heti sembuh secara ajaib Tuhan. Tidak lagi mengalami sakit penyakit Tuhan. Karena mamanya Bu Heti sudah lanjut usianya Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau selalu menyembuhkan secara ajaib Tuhan. Bapak, kami percaya dalam nama Yesus mamanya Bu Heti sembuh Bapak secara ajaib dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan keadaan yang sehat Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Supaya mamanya Bu Heti boleh melihat anak, mantu, dan cucunya ke dalam keadaan sehat Tuhan. Supaya mamanya Bu Heti boleh berkumpul kembali dengan keluarganya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau juga pakai Bu Heti lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, lewat kehidupan Bu Heti banyak jiwa diselamatkan Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan.
kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan Bapak. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Yang butuh pertolongan Engkau jawab Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau mendengar jeritan kami Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan, melayani Engkau dengan kesungguhan hati Tuhan. Lewat kehidupan kami semua yang ada di Family Ministry menjadi terang dan surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Engkau tempatkan kami berada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan. Sementara ini di bulan sampai bulan Oktober Tuhan, yang memimpin Bapak Jokowi Tuhan, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmah marifat dari Engkau Tuhan. Sebagai pemimpin sementara di tahun ini sampai bulan Oktober Tuhan, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Adakan hujan pertobatan untuk Bapak Jokowi Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pelantikan di bulan Oktober Prabowo yang terpilih Tuhan. Semua ada rencana-Mu Tuhan. Bapak, Engkau beri kekuatan kesehatan, Engkau beri visi misi, Engkau beri hikmat Tuhan, supaya Prabowo dapat memimpin takut akan Kau, yang dapat mengubahkan bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau pilih menteri-menteri, departemen, MPR, DPR Tuhan yang memimpin bangsa kami Tuhan, supaya yang takut akan Engkau Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan, tidak ada perpecahan antar bangsa Indonesia Tuhan. Bapak, kejadian banyak yang terjadi Bapak, baik banjir, tanah longsor, gempa Tuhan. Bapak, kasihani mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Bapak, supaya lewat kejadian begini Tuhan di bangsa kami Tuhan, supaya mereka boleh bertobat dengan kesungguhan hati Tuhan. Bapak, kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan Bapak, baik ekonomi, politik, sosial Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara luar Tuhan, baik Palestina, Israel, Rusia, Ukraina, Iran Tuhan, yang sedang peperangan Tuhan, Engkau adakan kedamaian Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, ada kedamaian yang begitu dahsyat sebelum kedatangan-Mu kedua kali Tuhan. Selamatkan jiwa mereka Tuhan. Adakan hujan pertobatan untuk negara-negara luar Tuhan. Supaya semua bangsa kami dan bangsa-bangsa boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami percaya banyak terjadi, apapun yang terjadi di bangsa kami, semua ada rencana-Mu Tuhan. Supaya kami selalu mengandalkan Engkau, berharap penuh kepada Engkau Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami. Hanya Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya kami berseru dan menangis kepada Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Doa kami belum sempurna, tapi Engkau sempurnakan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Kominwan untuk doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Liman Handoko yang sudah memberkati kami, kita semua hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa yang hari ini disampaikan dengan tema doa kehendaknya atau kehendak Tuhan. Kehendak kita atau kehendak Tuhan yang terjadi ya. Karena seperti tertulis di Matius 7 ayat 7 sampai 14 yang tadi sudah saya bacakan bahwa ada hal pengabulan doa itu otoritas sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita, ya. Apalagi pakai ngancam, jangan diharap mau dikabulin. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gembala bahwa doa itu ada memang yang instan langsung dikabulin, ada yang ditunda, ya, ada juga yang ditolak. Jadi semuanya itu semuanya saya pikir kita tahu bahwa itu semua adalah otoritas dari Tuhan. Tapi yang jelas seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 11 bahwa Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah yang kita ingat pesan Tuhan hari ini melalui hambanya. Juga kita juga diajarkan tadi bahwa kita kalau berdoa itu jangan tinggi hati ya, jangan tinggi hati, apalagi ungkit-ungkit. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah melakukan apapun yang harus saya lakukan. Jadi tolong Tuhan kali ini kabulkan doa saya. Nah itu maksa ya. Tapi kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Dan juga disampaikan tadi ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab itu